Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala habibuna wa syafi'una wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dhalika insyaallahu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah yang sering kita lakukan dan mudah-mudahan akan selalu kita lakukan baik ketika kita sholat maupun di luar sholat adalah merunduk serendah-rendahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam posisi bersujud. Satu ibadah yang luar biasa, satu amalan yang istimewa. Bersujud, merunduk serendah-rendahnya untuk kemudian diangkat derajat kita setinggi-tingginya, berbisik di bumi, terdengar di langit. Ibadah yang sangat bahkan menyehatkan bagi kita yang melakukannya. Ibadah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah yang mendekatkan pelakunya kepada Tuhannya. Ibadah yang juga dipinta langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita melakukannya. Dalam Quran surah Al-Hajj Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Orang beriman, hendaklah kalian ruku kepada Allah dan bersujud. Wa'budu rabbakum, dan menyembah Tuhan kalian. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kita dipinta oleh Allah untuk bersujud. Bahkan sujud ini memiliki keistimewaan, mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa dalam syariat kita. Dan sujud hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yuslahu li basharin ay yasjuda li basharin. Tidak diperkenankan seorang manusia bersujud dalam rangka ta'abbudiyah, menyembah atau dalam rangka ibadah kepada sesama manusia yang lain. Maka ketika disebut bersujud ini adalah merunduk kepada Allah, merendahkan diri kita serendah-rendahnya dalam keadaan posisi bersujud. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahkan di antara posisi yang seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a. Aqrabu ma yakunul 'abdu, keadaan, posisi di mana seorang hamba dekat dengan Tuhannya, wa huwa sajid, yaitu ketika dia sedang bersujud. Maka Nabi meminta kita ketika bersujud itu, saat dimana kita dekat dengan Allah dengan posisi tersebut, fa'aktsiru minad du'a, banyakkanlah kalian itu meminta kepada Allah, munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, karenanya kita mengenal selama ini ketika kita bersujud, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, mobil khusus di dalam sholat, kita dipinta untuk kemudian memperbanyak doa di sujud tersebut. Bahkan tidak hanya pada sujud yang terakhir. Subhanallah, Rasulullah SAW bahkan dalam riwayat yang lain banyak menerangkan tentang keutamaan bersujud, bahwa di antaranya bahwa orang yang bersujud diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis pernah mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, ketika dia berdiri untuk salat, utiya bizunubihi, dia juga membawa dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Fawada'at ala ra'sihi aw atiqihi, yang dosa itu diletakkan di atas kepalanya atau kedua pundaknya. Falamma aw kullama raka'a aw sajada, ketika mana seorang hamba itu kemudian dia ruku, lalu kemudian dia sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosa itu pun berguguran. Dosa-dosa yang ada di atas kepala, dosa yang ada di pundak, berguguran ketika seorang hamba itu ruku dan sujud. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, sujud juga menaikkan derajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dinaikkan maqam dan kedudukannya. Itulah yang diceritakan oleh Thauban, salah seorang bekas budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia berkata kepada seseorang yang datang kepadanya bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu lahu biha darajah." Tidaklah ada seorang hamba yang bersujud kepada Allah kecuali dengan sujudnya itu diangkat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta anhu biha khati'ah. Tidak hanya mengangkat derajat tapi juga dihapuskan satu kesalahan karena sujud yang dia lakukan. Subhanallah, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Di hadis yang lain sebagai penguat, Rasulullah menerangkan kembali orang yang kemudian rajin bersujud, orang yang tidak pernah lepas bersujud, ketika dia di sisi Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita pinta selama ini, agar kita bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga? Dan Rasulullah menjadikan sujud sebagai wasilah, perantaraan agar tercapai hajat dan munajat kita tersebut. Ini diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia bercerita, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu malam saya pernah mabit membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Saya datang sembari membawa air untuk hajat beliau, untuk beliau berwudu. Faqala li, lalu kemudian Rasul mengatakan kepadaku, "Sal, mintalah sesuatu wahai Rabi'ah." Faqultu, Rasul, fa inni murafaqataka fil jannah. Izinkan aku ya Rasulullah agar bisa membersamaimu di dalam surga. Qala aw ghaira dzalik. Berkata lagi Rasul, adakah yang lain? Qultu huwa zaka. Itu saja ya Rasul, kata Rabi'ah. Qala, lalu kemudian beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku wahai Rabi'ah untuk mewujudkan keinginanmu itu, membersamai aku di dalam surga dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, selagi mana raga kita masih bisa dibawa untuk merunduk serendah-rendahnya bersujud kepada Allah, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita semua dimuliakan oleh Allah, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, juga sebagai bukti penyerahan diri kita bahwa kita lemah, kita rendah, yang kuat, yang tinggi hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang kemudian waliyazubillah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, namun membawa sujud-sujud mereka juga, bekas-bekas sujud itulah yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna qauman yukhrajuna minan nar yahtariquna fiha. Nanti akan ada segolongan kaum yang dikeluarkan dari neraka
terbakar mereka di dalam neraka itu, illa darati wujuhim, kecuali bekasan lekuk-lekuk wajah mereka itu. Ya. Mengapa bisa begitu? Karena bekas sujud yang pernah mereka lakukan, sehingga tak dapat dibakar oleh siksa neraka. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan motivasi ini, mengingatkan ini untuk saya dan kita semuanya, menjadikan kita semakin rajin untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sujud di dalam sholat wajibkah itu, sholat sunnahkah itu, ataupun di luar sholat, dengan mungkin sujud tilawah atau sujud syukur yang bisa kita perbanyak sebagai bentuk ta'abbudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.